Shalom, salam damai. Kita baca dari 2 Korintus bab 6 dengan judul perikop, Jangan ada lagi noda kekafiran. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Paulus mengatakan mengenai kekafiran. Apakah arti dari kafir itu? Banyak kelompok lain yang juga mengatakan kafir-kafir, bahkan mengkafir-kafirkan. Kafir di sini artinya adalah tidak mengenal Tuhan. Tuhan yang benar tidak dikenal. Itulah orang yang kafir, ya, tidak mengenal Tuhan. Banyak orang mengklaim mengikuti Tuhan, tetapi ternyata hasilnya mereka mengikuti setan, tapi mereka tidak sadar. Sementara mereka mengatakan kafir-kafir, padahal mereka sendiri yang kafir. Mengkafir-kafirkan orang, mereka tidak tahu arti dari kafir itu. Kafir adalah tidak mengenal Tuhan, Tuhan yang benar. Sebab Tuhan yang benar ya cuma satu. Yang lain-lainnya jelas dari kegelapan. Bagaimana kita tahu bahwa kita mengikuti Tuhan yang benar? Dari buah-buahnya, dari hasil-hasilnya. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita harus memilih Tuhan atau milih setan. Ya, kalau kita mengenal Tuhan tapi kita tidak memilih Tuhan, tidak bergabung dengan Tuhan yang benar, ya kita berarti tidak ada kelompok lain kecuali bergabung dengan setan. Jadi menjadi kafir. Ya, kalau setan ngomong kafir tuh ya seperti setan teriak setan, maling teriak maling. Seperti itu maksudnya ya. Jadi kafir itu adalah tidak mengenal Tuhan. Di sini Paulus menegaskan bahwa jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Artinya jangan kamu menjadi akrab dengan orang-orang yang kafir, atau orang-orang yang nggak percaya, atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau yang tidak mau menerima Tuhan, Tuhan yang benar. Sebab Tuhan tuh yang benar hanya satu ya. Tapi bagaimana kita tahu bahwa itu Tuhan yang benar? Tuhan yang benar yang kita ikuti adalah Tuhan yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setan nggak bisa menghasilkan buah yang baik. Hasilnya setan apa? Setan hanya bisa menghasilkan permusuhan, kebencian, balas dendam, terorisme. Itu ya. Lalu mengkafir-kafirkan, padahal dirinya sendiri yang kafir. Setan tuh begitu. Itu yang dinamakan setan teriak setan. Jadi jangan kita menjadi akrab dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Hati-hati, bahaya itu. Bahaya. Karena kalau kitanya lengah, kita bisa hanyut
terhanyut oleh kebiasaan mereka yang jahat, yang tidak mengenal Tuhan, yang kafir, yang bahkan menghujat Tuhan ya, mengolok-olok, guyon-guyonan ya, dianggapnya keren ya, dibuat lelucon gitu kan, ada kan tuh lelucon. Padahal perintah Tuhan, jangan sebut nama Tuhanmu tidak dengan hormat. Jadi itu kesalahan besar ya. Tuhan dijadikan lelucon itu kesalahan besar. Jadi jangan akrab dengan orang yang tidak mengenal Tuhan atau tidak mengikuti Tuhan, tidak bergaul dengan Tuhan. Hati-hati ya. Mungkin orang itu keren ya, keren duniawi ya, tetapi secara rohani orang itu iblis. Hati-hati. Iblis tuh di dunia ini memang tampangnya keren ya, sikapnya keren, gaya, stylish, fashionable, tapi mereka iblis. Hati-hati. Kita lihat dulu ya. Bukan berarti orang yang suci lalu tidak stylish, tidak keren, tidak fashionable. Kita lihat buah-buahnya ya. Makanya kita cek semuanya, itu harus diuji. Dari apa? Dari hasilnya, dari perbuatannya, dari buah-buahnya. Kita lihat ini benar nggak dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, kita kerjasama dengan orang itu ya, karena orang itu adalah salah satu pengikut Tuhan yang benar. Kalau bukan Tuhan yang benar, tinggalkan orang itu, jangan mau ya. Nanti Anda jadi terhanyut karena mungkin karena alasan ekonomi ya. Wah, kalau saya bergaul dengan orang itu adalah pejabat tinggi. Lalu ketika pejabat itu korupsi, kita ikut tersandung korupsi. Karena apa? Karena membantu korupsi. Apa itu korupsi? Karena pejabat sekarang tuh banyak yang belum kenal apa itu korupsi. Korupsi itu apa? Korupsi itu markup, proyek fiktif ya, minta upeti, minta sumbangan, minta bagian. Itu korupsi. Jadi ada banyak pejabat yang belum mengerti apa itu korupsi ya. Digembar-gemborkan, oh saya anti korupsi, saya tidak akan korupsi. Tapi nggak tahu bahwa korupsi itu sudah dilakukan. Jadi apa itu korupsi? Korupsi itu adalah mengambil bagian yang bukan haknya. Ya itu tadi, proyek fiktif, proyek yang nggak ada, nggak diselesaikan, tapi duitnya sudah dikeluarkan. Lalu minta bagian ya, sering itu minta bagian saya apa ya? Lalu markup, upeti, minta suap. Kalau saya nggak dapat apa-apa ya nanti dulu ya, proyeknya tidak akan saya tanda tangani. Nah itu ya, pejabat yang korup, itulah korupsi. Jangan bergaul sama pejabat yang kayak gitu, tinggalkan. Kalau tidak Anda akan terseret-seret ya. Kalau mungkin Anda mengatakan saya aman-aman saja kok ya di dunia ini ya, nanti Anda mati baru tahu akibatnya ya, telat, sayang sekali. Jadi hati-hati, jangan mau. Ini seperti dikatakan Paulus, jangan ada lagi noda kekafiran, jangan dirimu ternoda, terkotori oleh hal-hal yang bukan dari Tuhan ya, hal-hal yang berbau korupsi. Itu, dan juga berhala lain ya, macam-macam kan berhala, ada penyembahan kepada roh-roh yang gelap itu, yang nggak tahu dari mana itu ya, yang kadang memberikan tumbal itu, wah itu benar-benar dari iblis ya. Jangan bergaul akrab dengan orang-orang seperti itu. Kalau kita bergaul dengan orang itu, kita dengan maksud untuk agar orang itu bertobat ya, kita bergaul tetapi untuk agar orang itu bertobat ya, bukan kita malah ikut makan dari hasil kecurangannya. Jangan. Jadi kita tetap bergaul dengan semua orang, tetapi kepada orang yang seperti itu, yang tidak mengenal Tuhan itu kita datang bergaul sebagai terang, sebagai garam yang memberikan rasa, yang memberikan terang. Jangan kita malah ikut-ikut menjadi gelap. Jadi harus tahu, harus belajar. Pengikut Yesus harus tumbuh dewasa dalam iman, harus bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang dari setan, iblis. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, kata Tuhan, sabda Tuhan. Jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Yang najis ini apa? Najis ini
tidak suci. Uang korupsi atau persembahan-persembahan kepada setan, tendang saja ya, jangan di apa-apakan ya. Buang. Najis ini adalah tidak suci ya. Dosa. Jadi jangan mendekatkan dirimu, apalagi menyimpan. Pisahkanlah dirimu dari mereka itu ya. Jadi kalau nggak berpisah itu maksudnya supaya kita mengajak mereka, merangkul untuk bertobat. Kita bergaul dengan mereka tujuannya dengan maksud untuk memberikan terang. Kamu tuh nggak seperti itu loh mestinya ya. Kita ikut lakukan yang benar ya. Tuhan itu ada nyata ya. Kamu jangan mencari-cari yang kamu tidak kenal ya, bahaya. Sebab jiwamu bisa hilang ya, direnggut oleh setan. Kita itu bergaul dengan mereka tujuannya menyadarkan ya. Bukan kita ikut-ikutan menjadi koruptor, ikut-ikutan menjadi penyembah berhala. Jadi pengikut Yesus juga harus tahu, harus pintar. Seperti kata Yesus ya, kamu berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan serigala. Jadi kamu harus pintar seperti ular, tetapi lembut, jujur seperti merpati. Ya, jadi harus pintar membawa diri, harus pintar mengenali roh. Bagaimana caranya? Tentu dengan bantuan Roh Kudus, rohnya Tuhan Yesus sendiri. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Karena ini masih suasana Natal. Selamat Natal bagi kita semua. Semoga Natal makin memberikan pencerahan bagi kita semua untuk bisa makin mengenal Tuhan Yesus dan mengikuti jalannya Tuhan Yesus, memikul salib, mengikuti Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.